Kemudian dikembalikan kepada Ibu Iin. Ya, terima kasih yang sudah kelompok yang mempresentasikan tentang Al-Maghazi, sirah, sejarah dinasti, biografi, dan Al-Ansab. Saya ingin menambahkan beberapa poin tentang tema hari ini. Share screen saya apakah sudah muncul? Alhamdulillah. Belum ya? Belum, Bu. Belum muncul, Bu. Masih loading, Bu. Ya, di saya masih muter-muter. Sudah keluar ya? Udah, Ibu. Ibu, mohon maaf suaranya kecil. Ya, bentar. Ini saya lagi di teras, jadi suaranya agak menyebar. Sudah terdengar ya? Alhamdulillah sudah, Bu. Ya. Tema tentang Al-Maghazi, As-Sirah, sejarah dinasti, biografi dengan Al-Ansab ini merupakan penulisan sejarah di masa-masa awal Islam. Tadi pemakalah sudah memaparkan apa itu Al-Maghazi. Jadi Al-Maghazi ini banyak menceritakan tentang sejarah ya, sejarah terutama dalam sudut pandang peperangan, karena pada masa Nabi Muhammad itu juga sudah mulai ada beberapa peperangan gitu, sehingga ini menjadi satu kisah gitu yang dituliskan. Nah, penulisan sejarah Islam ini berkembang dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan peradabannya. Kemudian untuk keperluan agama, periwayatan hadis-hadis, kemudian termasuk juga perang-perang Nabi dan para sahabat ditulis Al-Maghazi ini. Nah, perkembangan Al-Maghazi ini juga berbarengan dengan penulisan hadis ya. Pada kesempatan yang sebelumnya sudah kita bahas bahwa hadis itu juga termasuk dalam historiografi atau penulisan sejarah di awal. Nah, tapi bedanya kalau Al-Maghazi ini dia khusus membahas tentang peperangan pada masa Nabi. Nah, kemudian data hadis yang terekam di antara suhuf, kemudian di dalam kitab-kitab ini juga menjadi salah satu referensi sejarah. Mohon maaf yang lain tolong di mute ya. Ya, yang nanti kita gantian. Oke, selanjutnya tadi juga sudah disebutkan beberapa tokoh-tokoh penulis Al-Maghazi, ada Aban Ibnu Utsman, ada Urwah, ada Wahab, ada Syurahbil Ibnu Sa'ad, kemudian ada juga Abdullah Ibnu Abu Bakar, ada Asyim Ibnu Umar, dan ada Muhammad Ibnu Muslim. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tentang As-Sirah. Nah, kalau dalam bahasa, arti As-Sirah ini adalah jalan atau at-thariq. Kemudian ini berisi tentang kumpulan berita-berita yang diriwayatkan yang menceritakan kisah hidup Rasulullah. Meliputi nasab, keadaan Rasul semasa di dalam kandungan, pada saat kelahirannya, dan kisah-kisah lainnya yang berkaitan dengan Rasulullah. Kemudian kumpulan cerita-cerita sirah Rasulullah ini dikuatkan dengan penyandaran dari berbagai macam hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Kemudian kata sirah ini banyak dimaksudkan dengan sirah nabawiyah, artinya ilmu yang kompeten yang mengumpulkan apa yang diterima dari fakta sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW secara komprehensif, dari sifat-sifatnya, dari etikanya, dan dari moralnya. Nah, kalau di dalam kajian historiografi, As-Sirah ini artinya adalah studi tentang perjalanan kehidupan seseorang atau biografi seorang tokoh, gitu ya. Kemudian dalam pembahasan lanjutan adalah sejarah dinasti. Nah, sejarah dinasti ini seperti yang kita tahu kan, kalau di sejarah Islam itu diawali dengan masa Nabi Muhammad SAW, karena Islam turun di masa Nabi Muhammad, sehingga sejarah Islam biasanya ditulis diawali pada masa Nabi Muhammad, kemudian itu pada masa Khulafaur Rasyidin, dan selanjutnya adalah pada masa dinasti. Ada beberapa dinasti, misalnya ada dinasti Umayyah, ada dinasti Abbasiyah, gitu ya. Kemudian ada dinasti-dinasti kecil lainnya, bahkan sampai ke ketiga kerajaan besar seperti Turki Utsmani, Safawi di Persia, dan Mughal di India. Nah, kita ke sejarah dinasti dulu. Kalau merujuk kepada bahasa Arab, dinasti itu artinya daulah. Nah, daulah ini artinya adalah giliran. Ya, kalau di dalam dinasti, di dalam kekhalifahan itu kan ada pergantian gitu ya, maksudnya giliran ini adalah pergantian pemimpinan. Nah, sejarah dinasti ini bisa dilihat pada perkembangan awal penulisan sejarah Islam,
ini sudah ada sejak pertama kali historiografi ini berkembang di dalam Islam. Lalu sejarah dinasti ini juga memberi warna penulisan sejarah dalam Islam karena didominasi dengan karya-karya dari sejarawan besar Muslim. Nah, yang pertama menulis sejarah adalah sejarah dinasti khususnya pada masa pemerintahan Ahmad Ibnu Abi Ya'qub atau disebut dengan Al-Yaqubi. Kemudian karya-karya dinasti ini bisa diketahui bahwa perkembangan sejarah dinasti ini juga berkembang sesuai dengan sejarah politik Islam. Nah, kan di masa sejarah dinasti ini ada banyak kisah ya, baik itu disintegrasi politik, munculnya dinasti-dinasti kecil yang saling berkompetisi, kemudian kalau yang paling besar itu kita tahu dalam sejarah Bani Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah, kemudian juga dinasti Umayyah, itu dinasti-dinasti yang besar ya. Tetapi juga pada masa Abbasiyah maupun Umayyah ini juga di dalamnya terdapat dinasti-dinasti kecil yang saling berkompetisi. Nah, kemudian pada masa dinasti ini penulisan sejarah ini menjadi alat propaganda politik gitu ya, sehingga objektivitasnya dianggap kurang karena penulis-penulis sejarawan itu banyak dari kalangan Islam. Jadi dianggap membesar-besarkan sejarahnya sendiri gitu. Karena biasanya dianggap sejarah itu objektif kalau yang menulis itu dia tidak terlibat di dalamnya. Jadi penonton atau orang luar yang tidak mengalami peristiwa itu, kemudian dia menulis sejarahnya, itu dianggap lebih objektif dibanding dengan kita yang berada di dalam kisah sejarah tersebut. Nah, beberapa karya dinasti diantaranya karya Al-Ma'arif, Al-Ahbar Atiwa, ini karya Ibnu Qutaibah. Kemudian ada judulnya Raudatan fi Akhbar ad-Daulaitan. Kemudian ada juga kitab Muluk al-Mutawajjah dan lain-lain, itu yang terkenalnya saja. Nah, kemudian ada juga biografi. Biografi itu merupakan salah satu contoh ya historiografi atau penulisan sejarah. Nah, ini contoh biografi yang paling awal adalah penulisan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Yaitu sama ya kayak tadi itu Sirah An-Nabawi, yaitu riwayat hidup Nabi Muhammad dan perang-perangnya, atau disingkat dengan As-Sirah wa Al-Maghazi, riwayat hidup dan perang-perang Nabi Muhammad. Nah, setelah itu baru muncul biografi para sahabat, para tabi'in, tabi'in, kemudian dan beberapa orang yang merawikan hadis. Nah, jadi biografi ini juga termasuk salah satu karya historiografi ya. Biografi itu biasanya menceritakan tokoh, ketokohan. Nah, ini kalau yang di awal kan Nabi Muhammad. Sekarang juga masih berkembang ya penulisan biografi ini. Tokoh-tokoh besar di Indonesia juga sudah mulai banyak biografinya. Itu yang membedakan biografi dengan autobiografi. Kalau biografi itu yang menulisnya orang lain. Jadi orang lain menuliskan tentang kisah si A. Tapi kalau dia menulis kisah tentang dirinya sendiri, itu namanya autobiografi. Jadi itu bedanya. Misalnya, siapa? Menteri sekarang siapa yang terkenal? Siapa? Kalian ngefans sama menteri siapa? Pak Sandi, Bu. Sandi. Ya, misalnya Sandi nulis tentang dirinya sendiri, maka namanya adalah autobiografi. Jadi penulisan yang ditulis oleh penulisnya sendiri. Tetapi kalau biografinya Sandi itu ditulis oleh orang lain, nah itu namanya biografi gitu. Kemudian nah, ini masih lanjutannya. Ini tadi penulisan biografi Nabi Muhammad, para sahabat, para perawi hadis. Ini merupakan bentuk penulisan sejarah Islam yang pertama. Jadi kita sudah beberapa kali membahas makalah tentang historiografi, sudah mulai dapat ya intinya historiografi penulisan tentang sejarah. Jadi karya berbentuk buku misalnya. Jadi karya tulis yang menceritakan tentang sejarah itu namanya ilmu historiografi. Gitu. Nah, subjek biografi itu adalah Nabi Muhammad. Kalau ini kita masih bahas tentang biografi, para sahabat, para perawi hadis. Nah, jadi dengan adanya biografi ini membuat penerusnya atau generasi selanjutnya ini mengetahui gitu ya sejarah kebesaran para tokoh-tokoh tersebut, kemudian kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan, bagaimana perannya dalam peradaban gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian berminat, kalian bisa nih mengajukan ke
ke siapa gitu, tokoh siapa, menteri, misalkan kalian punya channel ke menteri atau punya channel ke tokoh yang dia memang punya kontribusi besar terhadap negara kita, itu bisa, Pak, kalau berkenan saya akan menuliskan biografi tentang Bapak agar kisah hidup Bapak, kesuksesan Bapak itu bisa menjadi motivasi untuk generasi muda, misalnya gitu. Itu bisa saja gitu. Jadi kalian menulis biografi tokoh. Nah, kemudian apalagi sekarang ini kan tokoh-tokoh itu banyak yang ya kalau tidak ditulis maka yang tahu tentang peran mereka terhadap kebesaran pengaruh dia gitu ya, itu hanya pada masanya saja. Setelah misalnya yang tokoh bersangkutan itu sudah tidak ada, ya udah kisah itu tidak turun sampai ke generasi selanjutnya gitu. Itu pentingnya penulisan sejarah atau penulisan, kalau di sini penulisan biografi. Salah satu tolak ukur penting atau tidaknya sebuah hadis ini adalah kekuatan hafalan, kejujuran, dan ketakwaan perawinya. Nah, jadi tolak ukur ini juga memotivasi para sejarawan pertama untuk menyusun biografi para perawi hadis. Nah, kan karena perawi hadis ini kan dia banyak syaratnya ya. Misalnya hadis itu bisa dikatakan sahih itu apa gitu ya, bisa dikatakan hasan itu apa, dan doif itu bagaimana. Di antaranya adalah karena perawi hadis ini. Nah, untuk mengetahui apakah perawi hadis ini juga punya kejujuran, hafalannya kuat, kemudian kredibilitasnya baik gitu ya, maka ditulislah biografinya gitu. Karya biografi diantaranya ini ada Abu Walid Abdullah bin Muhammad, karyanya Tarikh Ulama Al-Andalus, kemudian ada Tarikh Qudat Qurtubah, karya Muhammad bin Haris, kemudian juga ada karya Abdul Wahab Al-Subki, judulnya Tabakat As-Safi'iyah Al-Kubra. Selanjutnya Al-Ansab. Al-Ansab ini juga sudah dibahas sebetulnya ya pada pertemuan yang sebelumnya, seingat saya. Jadi Al-Ansab ini adalah istilah, silsilah maksudnya. Silsilah ini, terutama tradisi orang Arab ini kan mereka sangat mengutamakan hafalan ya. Hafalannya itu sangat, pokoknya begitu dia membaca itu cepat gitu kalau dia menghafal gitu. Ini juga dalam silsilah ini mereka sangat menjaga gitu. Anak keturunannya itu biar maksudnya tetap murni gitu ya, biar tidak tercampur baur, maka mereka betul-betul menjaga keturunannya, kemurnian silsilah gitu. Jadi diperhatikan betul kalau misalnya seorang gadis dari kelompok mereka ini mau menikah gitu ya, dilihat dulu silsilahnya dari mana gitu, cocok nggak dengan suku mereka gitu, sehingga ya tetap terjaga kemurnian gen mereka. Nah, ini alasan kenapa silsilah ini masuk dalam salah satu bentuk historiografi. Ini ada 4 setidaknya. Yang pertama, pada masa pra-Islam, perhatian terhadap silsilah ini belum mengambil tradisi tulis. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, yang namanya historiografi, grafi itu kan tulisan, histori itu sejarah, jadi penulisan tentang sejarah. Kalau tidak ditulis berarti itu belum dikatakan historiografi. Nah, pada masa Arab pra-Islam, orang-orang Arab tadi dia mengandalkan hafalan saja. Nah, baru setelah tradisi menulis ini pada masa Islam. Karena waktu itu kan misalnya harus, pada masa awal itu kan antara Al-Quran turun secara bertahap dengan hadis dari Rasulullah, itu biar tidak tercampur, sebagian ada yang mencatat, meskipun catatannya itu juga masih terpisah-pisah gitu ya. Ada yang misalnya di pelepah kurma, ada yang di medianya macam-macam, ada yang di batu dan lain sebagainya. Nah, jadi sudah mulai menulis gitu. Kemudian kedua, pengetahuan tentang silsilah ini akan lenyap gitu ya. Misalnya yang menghafalnya tadi itu sudah wafat karena peperangan atau karena wafat karena tua dan lain sebagainya, itu kalau tidak hafalannya itu tidak dilanjutkan oleh generasi penerusnya, maka ya hilang begitu saja gitu, nggak ada yang meneruskan. Tetapi kalau dalam bentuk tulisan itu masih bisa terjaga gitu ya, masih ada bukti sejarahnya. Kemudian yang ketiga, Al-Ansab ini menjadi salah satu bentuk historiografi karena di masa Arab awal itu kan mereka masih percaya tahayul ya, masih ya banyak kisah-kisah mistis yang kalau dikatakan itu nggak masuk akal gitu ya, karena mereka masih percaya yang ya itu tadi, masih menyembah berhala, masih jahiliyah gitu kan. Jadi kalau nasab-nasab ini nanti dikhawatirkan bercampur dengan kisah-kisah tahayul gitu, jadi
harus ditulis mana yang betul-betul yang silsilah sebenarnya gitu. Kemudian yang keempat, tradisi Al-Ansab ini tidak menyebar pada sejarah umum yang meliputi setiap kabilah karena mereka belum mengenal tanah air. Ini maksudnya kan masih suku-suku waktu itu ya, jadi mereka silsilahnya itu masih di antara masing-masing suku aja gitu. Yaitu pembelajaran kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat.